Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yesaya 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-16 yang berkata demikian. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku, bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini, yang saya beri judul Tangan Berkasus. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak hal yang bisa memicu saudara mengalami kasus. Mulut saudara, rencana-rencana jahat saudara, langkah kaki saudara. Tapi hari ini saya mau bahas buat saudara, saya mau sharing tangan yang membawa kasus, yang memberikan kasus buat saudara, yang ada di dalam cerita Yesaya 1 ayat yang ke-15 sampai 16. Dan saya punya beberapa poin yang mau saya share buat saudara tentang tangan yang berkasus ini. Kalau saudara lihat baik-baik ayat yang saya baca, Tuhan bilang, apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, Tuhan gak akan memalingkan wajahnya dan tidak akan mendengar doa umatnya, bangsa Israel. Ini Tuhan bilang, karena perbuatan tangan mereka yang jahat, yang penuh dengan darah. Ini kalau di dalam ayat itu bilang, tanganmu penuh darah. Dan ini tangan yang berkasus. Lalu saya mau bahas pengertian tangan penuh darah ini, tangan yang berkasus. Yang pertama, kalau kita lihat dari pengertian bahasa asli, tangan yang penuh darah ini yang menyebabkan doa mereka tidak dijawab oleh Tuhan adalah yang pertama, tangan yang melakukan ketidakadilan. Ini maknanya. Jadi ketika saudara bisa datang beribadah, berdoa, memuji Tuhan, tapi di balik layar tangan saudara melakukan ketidakadilan bagi siapapun, doa saudara tidak akan diindahkan oleh Tuhan, bahkan tidak dijawab. Ini yang pertama, karena tanganmu berkasus. Tapi makna tangan penuh darah itu yang kedua, kalau kita lihat terjemahan bahasanya, itu adalah tangan yang menindas terhadap kaum yang lemah. Atasan kepada bawahan, yang lebih berkuasa kepada yang kurang berkuasa. Pada saat tangan saudara melakukan hal ini untuk kejahatanmu, maka Allah tidak akan mendengarkan doamu, bahkan dia tidak akan menghadapkan wajahnya kepada doamu untuk dia dengar. Tapi yang ketiga, surprise. Tangan yang penuh darah ini sesungguhnya memiliki makna tangan yang melakukan korupsi. Tangan yang mengambil uang dengan cara memanipulasi yang bukan miliknya, lalu mengorbankan orang lain. Dan mengambil uang itu untuk kepentingannya atau kepentingan keluarganya. Walaupun orang yang punya tangan 3 poin tadi, dia beribadah, dia memuji Tuhan, dia berdoa, dia berpuasa, tapi jika dia tidak berhenti melakukan bagian yang berkasus dari tangannya ini, maka Allah tidak akan mengindahkan dia. Ayat ini Tuhan sampaikan bagi umat Israel melalui Nabi Yesaya. Mereka beribadah, saudara. Mereka bahkan rajin beribadah. Mereka rajin berdoa. Mereka rajin memuji Tuhan. Mereka rajin menyembah Tuhan. Tetapi mereka di balik layar, tangan mereka penuh darah. Itu Tuhan yang bilang buat Nabi Yesaya. Tangan mereka melakukan kejahatan. Kejahatan yang tadi saya sebutkan. Tangan mereka berkasus. Melakukan ketidakadilan dengan tangan mereka,
melakukan penindasan dengan tangan mereka, dan melakukan korupsi uang dengan tangan mereka. Mengambil bagian milik orang lain, lalu menguntungkan diri mereka atau keluarga mereka. Tuhan mengingatkan saudara dan saya hari ini. Periksa kehidupan tangan saudara. Apakah tanganmu berkasus? Orang tidak melihat ketika saudara melakukan ketidakadilan, penindasan, atau mengkorupsi uang di balik layar. Tapi Tuhan melihat dan Tuhan menegur. Umat Tuhan juga seperti yang Dia lakukan bagi Israel melalui Nabi Yesaya. Bersihkan tanganmu. Berhenti melakukan hal-hal yang berkasus melalui tanganmu. Ketidakadilan, penindasan, dan korupsi. Maka Allah pasti akan mendengar doamu. Allah mengindahkan doamu. Dan Allah menjawab doamu. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman hari ini bukan saja mau menegur, tapi mengajar kita. Kita boleh jadi orang-orang yang taat beribadah, taat berdoa, taat berpuasa, memuji dan menyembah juga taat. Tapi kita harus menjaga tangan kita, supaya tangan kita bukan tangan yang berkasus, bukan tangan yang menindas, yang membuat ketidakadilan, bukan tangan yang melakukan korupsi. Supaya apa? Supaya doa kita didengar, doa kita mendapat perkenanannya, dan doa kita dijawab Tuhan. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam, tidak mau memiliki tangan yang berkasus. Amin.